Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan hijau. Wah, menarik sekali bukan? Nah, berbicara tentang tumbuhan hijau pasti erat kaitannya dengan sayuran. Siapa nih di sini yang suka makan sayuran? Aku. Bagus. Sayuran itu penting ya bagi kesehatan. Nah, kalau misalnya kita makan sayuran, terus sayuran sebagai tumbuhan makan apa sih? Apakah mereka perlu makan atau tidak? Lalu kalau misalnya perlu, bagaimana sih cara mereka mengolah makanannya? Penasaran? Iya. Kalau penasaran, yuk kita simak videonya bareng-bareng. Apa itu tumbuhan hijau? Tumbuhan hijau merupakan tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil. Tumbuhan hijau dapat berfotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan energi cahaya. Fotosintesis membutuhkan bahan-bahan seperti air, CO2, klorofil, dan cahaya matahari. Fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Akar. Air atau H2O yang berasal dari akar tumbuhan akan diangkut oleh berkas pengangkut. Daun. Karbon dioksida atau CO2 akan diambil oleh stomata atau mulut daun pada daun tumbuhan dari udara bebas. Selanjutnya, zat hijau daun atau klorofil akan menyerap energi dari cahaya matahari. Hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Yang kedua yaitu hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan. Sebagian hasil dari proses fotosintesis pada tumbuhan hijau akan disimpan sebagai cadangan makanan. Penggunaan cadangan makanan tersebut yaitu terjadi pada saat bahan-bahan di tanah mulai menipis. Tempat tumbuhan menyimpan makanan biasanya terletak pada umbi, buah, biji, dan batang. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama yaitu cahaya. Karena cahaya merupakan sumber energi utama proses fotosintesis. Yang kedua yaitu kadar CO2 atau karbon dioksida di udara. Yang ketiga yaitu kadar O2 atau oksigen. Yang keempat yaitu air. Karena jika air tidak mencukupi, maka pembentukan karbohidrat akan terganggu. Yang kelima yaitu suhu. Suhu terbaik untuk proses fotosintesis yaitu sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kandungan hara dalam tanaman. Zat hara yang terdapat dalam tanaman yang berperan dalam proses fotosintesis ialah magnesium dan nitrogen. Manusia dan hewan sangat bergantung kepada tumbuhan hijau. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Hampir seluruh bagian dari tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan, baik itu pada bagian daun, bunga, buah, batang, umbi, tunas, dan bijinya. Hewan juga memperoleh sumber energi dari tumbuhan hijau. Pada hewan herbivora sangat bergantung pada tumbuhan secara langsung. Jika tidak ada tumbuhan, maka hewan tersebut akan mati, sehingga juga mengakibatkan hewan karnivora juga mati. Hal ini karena mereka saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Ini juga berlaku kepada hewan omnivora. Contoh dari rantai makanan, kita contohkan rumput. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan singa. Jika rumput tidak ada, maka kelinci akan kelaparan lalu mati. Jika kelinci mati, singa akan kelaparan, lalu singa juga akan mati. Oleh sebab itu, mengapa tumbuhan hijau sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan hewan dan manusia. Tumbuhan, hewan, manusia saling bergantung satu sama lain. Sebagai obat tradisional di negara kita Indonesia banyak
tanaman yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Sebagai contoh tanaman obat, ada umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai jamu. Contohnya jahe, obat untuk meringankan nyeri otot, menurunkan gula darah, membantu menurunkan berat badan. Selanjutnya, ada tumbuhan sebagai bumbu masakan. Yang pertama, ada bawang putih, bawang merah, daun bawang, belimbing wuluh, dan juga ada jahe, kencur, cengkeh, kunyit, dan ada juga daun kemangi. Oke adik-adik, itu saja materi kali ini. Tetap semangat belajarnya, selalu makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.